Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyajikan materi tentang akad musyarakah. Yang kelompok 6 beranggotakan yaitu Irfan Nazar Ali, NIM 18043018, Tasyarfia Dewita, NIM 18043157, dan Wiki Lendika Putra 18043163. Baiklah, materi pertama dan kedua akan dibacakan oleh saya. Yang pertama itu pengertian akad musyarakah. PSAK 116 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dana. Musyarakah merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Selanjutnya itu jenis akad musyarakah. Berdasarkan ulama fikih ada dua. Yang pertama itu syirkah amik, mengandung arti kepemilikan bersama atau co-ownership, yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau joint ownership atas suatu kekayaan atau aset. Contohnya berupa kepemilikan rumah yang dibeli bersama. Yang kedua itu syirkah al-uqud atau kontrak, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Al-uqud dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu syirkah abdan atau syirkah fisik, adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja profesional, di mana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan. Yang kedua yaitu syirkah wujud, adalah kerjasama antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Yang ketiga yaitu syirkah inan atau negosiasi, adalah bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Yang keempat yaitu syirkah mufawadah, adalah bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun risiko kerugian. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Wiki Lendika Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiki Lendika Putra, NIM 18043163. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya baca tadi, yaitu jenis akad musyarakah. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. 1. Musyarakah permanen. Musyarakah permanen ini adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. 2. Musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah, adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dana akan menurun dan pada akhirnya masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik sebuah usaha musyarakah tersebut. Yang kedua, materi selanjutnya yaitu dasar syariah. Yang pertama itu ada Al-Quran. Maka mereka berserikat pada sepertiga. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. 2. Sunnah. Hadis qudsi, Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku keluar dari keduanya. Penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu 1. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. 2. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, dan kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya disampaikan oleh saya, yaitu tentang perlakuan akuntansi PSAK 106. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif.
Mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha, biasanya adalah lembaga keuangan. Ilustrasi akuntansi akad musyarakah yaitu 1 Januari 2008, mitra aktif menyerahkan uang tunai sebesar 50.000, aset non-kas dengan harga perolehan sebesar 100.000, akumulasi penyusutannya yaitu 20.000, nilai pasarnya yaitu 120.000. Di akhir akad, aset non-kas akan dikembalikan. Masa manfaatnya yaitu 10 tahun. Yang kedua itu mitra pasif menyerahkan aset dengan harga perolehan 50.000. Akumulasi penyusutannya yaitu 10.000, nilai pasarnya yaitu 30.000. Di akhir akad, aset non-kas tidak dikembalikan. Masa manfaatnya yaitu 3 tahun. Yang ketiga itu masa akad 2 tahun. Nisbah bagi hasilnya yaitu 3:1. Untuk jurnalnya pada mitra aktif yaitu debit investasi musyarakah sebesar 170.000, akumulasi penyusutannya yaitu 20.000, kredit kas sebesar 50.000, kredit aset non kasnya 100.000, dan kredit selisih nilai ekuitas sebesar 40.000. Pada mitra pasif jurnalnya yaitu debit investasi musyarakah sebesar 30.000, debit akumulasi penyusutannya 10.000, dan debit kerugiannya 10.000. Sedangkan kreditnya itu aset non kas sebesar 50.000. Jurnal untuk perusahaan bentukan, debit kasnya yaitu sebesar 50.000, kredit debit aset non kasnya yaitu 120.000. Sedangkan kreditnya yaitu dana sirkah mitra aktif sebesar 170.000. Untuk debit aset non kasnya sebesar 30.000, kredit dana sirkah mitra pasifnya itu sebesar 30.000. Debit kas piutangnya sebesar 80.000, kredit pendapatannya yaitu sebesar 80.000. Debit bebannya 100.000 dan kredit kas utangnya 100.000. Sekian materi dari kelompok 6. Saya ucapkan terima kasih.